pemimpin Karawang, kepada Dr. Haja Selika Nur Hadiana untuk memberikan kalimat-kalimat cintanya kepada masyarakat yang tercinta, yang mungkin ini adalah masa-masa akhir jabatan beliau, khidmat beliau untuk rakyat Karawang. Mangga Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para asatid, kita hormati bersama Bapak Wakil Bupati Karawang, Kang Haji Aib Sepulo, beserta seluruh jajaran aparatur sipil negara yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Seluruh masyarakat yang kami cintai. Yang pertama, setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan saya cobaan dan tentu juga amanah 13 tahun memimpin di Karawang. Harapan saya satu, jabatan ini adalah jabatan yang husnul khotimah. Jabatan yang mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan dan kemaslahatan buat masyarakat Karawang. Saya mohon maaf lahir dan batin. Apabila selama 13 tahun pastinya banyak kekhilafan saya, sikap ucap perbuatan saya yang mungkin saja tidak berkenan di hati masyarakat Karawang. Namun percayalah, dengan dirasakan dalam hati kita, ketika Allah memberikan saya cobaan menjadi pemimpin di Karawang, tidak ada satupun keinginan pribadi saya atau memang saya mendahulukan kepentingan kelompok dan golongan saya. Hanya satu kepentingan saya adalah melihat kebahagiaan masyarakat Karawang. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan selama 13 tahun memberikan arti dan perubahan yang signifikan buat Karawang yang sama-sama kita cintai ini. Insyaallah, amin. Tentunya pembangunan Karawang gak bisa berhenti sampai di sini. Banyak tugas-tugas yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Masyarakat selalu berkata, Teh tolong bikin flyover underpass di Karawang Barat. Tolong Karawang Barat dibenarkan jalan aksesnya. Tolong Karawang Timur dibenarkan jalan aksesnya. Tolong Cikampek Teh, eta gegerinjulan rel kereta apinya kemarin gitu ya. Tolong macet kami. Ada beberapa hal yang memang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sehingga atas restu para alim ulama, para kiai dengan pemikiran yang matang dan dengan istikharah saya, insya Allah tentunya untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Karawang, insya Allah menjadi pilihan saya untuk melanjutkan di tingkat nasional, insya Allah, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah dan niat kita. Saya meyakini 13 tahun saya di Karawang, selama niatnya baik, pasti Allah akan meridhoi dan merestui. Membimbing langkah-langkah kita yang katanya Karawang ini sulit untuk dipimpin oleh seorang perempuan. Tetapi alhamdulillah para alim ulama, para guru-guru kami selalu mendoakan dan membimbing saya sehingga Karawang hari ini bisa berkembang luar biasa, insya Allah. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Saya sedih, we love you Teh Seli. We love you too semua masyarakat Karawang. Hatur nuhun jadi sararedi. Tapi yang pasti sekali lagi saya sayang pisan sama Karawang. Jadi kalau bilang Teh Seli kalau di Jakarta, insya Allah kepilih Jakarta. Apakah tinggal di Jakarta? Tidak. Saya tetap akan tinggal di Karawang dan menjadi bagian dari Karawang. Bahkan saya udah bilang juga ketika Allah nanti memanggil saya ingin dimakamkan di Karawang. Karena Karawang yang memberikan arti kehidupan bagi saya dan juga keluarga saya, anak-anak saya. Karawang yang memberikan saya banyak pengalaman dan kehidupan hingga saya bisa terus belajar sampai hari ini. Dan mudah-mudahan tentunya kita bisa saling satu sama lain saling mencintai dan tidak pernah ada jarak di antara kita. Kita tetap menjadi bagian satu, yaitu Karawang. Karawang, Kota Pangkal Perjuangan, Karawang, Tandang Makalangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Alhamdulillah, selamat kepada Ibu Bupati Karawang atas segala pencapaian yang telah beliau curahkan dengan sekuat tenaga. Saya atas nama pribadi sebagai pimpinan Ahbabur Rasul Indonesia, juga atas nama sebagai warga masyarakat Karawang, menghaturkan terima kasih, jazakillah khairun katsiru ahsanul jaza, atas segala pengabdian selama ini. Saya melihat begitu banyak pembangunan di Karawang. Karawang semakin baik, semakin maju. Yang dulu katanya Karawang ini seolah-olah kok tidak maju-maju, namun sekarang kita menyaksikan sendiri dan kita merasakan bagaimana perkembangan Karawang mampu untuk berkompetisi dengan kota-kota besar yang lainnya. Bahkan mungkin saja Jakarta di kemudian waktu bisa kalah oleh Karawang. Karena sejak zaman dulu sesepuh-sesepuh kita menyatakan, bahkan mungkin orang tua dari istri saya, bahkan uaknya juga dulu salah seorang bupati Karawang, Pak Husni Hamid adalah uak kandungnya dari istri saya putri daripada Bapak Alex Hamid, punya kakak seorang bupati Karawang dulu, Pak Husni Hamid menceritakan bahwa dulu bapak dan uaknya bilang, karena aslinya Banten, jangan tinggalkan Karawang, karena Karawang kelak akan menjadi kota yang sangat besar. Mbah saya dulu pernah bilang, Karawang akan menjadi kota yang tidak ada tandingnya. Ketika mbah dan eyang saya seringkali berburu, walaupun ulama, tapi senang juga beliau ke wilayah Kuta Tandingan. Di mana Kuta Tandingan itu merupakan hutan yang sangat luas, hutan yang luar biasa. Mereka menyatakan dengan kasyafnya Karawang akan menjadi kota yang tiada tandingnya. Semoga pengabdian Teh Seli Allah terima dan melanjutkan perjuangannya dengan jalan-jalan yang beliau tempuh. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih Teh Seli. We love ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa ulaika lamaka arhamur rahimin. Allahumma sallim alsinatana an samqil kalami wa naqatil fatawa. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma hdi qauman bihudaka arhamur rahimin. Ayuhas sadat was sadatina al a'izza wal fudala, yang kami banggakan, yang kami cintai, bersama kami hormati Bupati Kabupaten Karawang Dr. Haja Selikan Nur Hadiana. Semoga Allah merahmati beliau. Yang kami hormati, yang kami muliakan, kami cintai Bapak Haji Aib Syaifullah SE. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau untuk mengemban amanah dan diberikan segala kemudahan di dalam melanjutkan kepemimpinan Teh Seli di kemudian waktu, yang mungkin Teh Seli akan melanjutkan pada jenjang-jenjang berikutnya, yang tentunya Bapak Haji Aib inilah yang akan melanjutkan kinerja sebagai Bupati Karawang. Yang kami hormati segenap unsur Forkopimda, Ketua DPRD Karawang atau yang mewakili, Bapak Dandim Karawang, Bapak Kapolres Karawang atau yang mewakili, Bapak Sekda, Bapak Kajari, Ketua pokoknya seluruhnya lah. Kalau di Amerika ini saya cukup menyatakan ladies and gentlemen. Tapi kalau di Karawang, di Indonesia, kita harus tetap menjunjung tinggi bagaimana kebiasaan atau adat istiadat di negeri kita yang ketimuran ini. Yang mohon maaf dalam hal ini mungkin para pejabat, para kadis, para staf ahli, para camat, para kepala desa yang hadir pada saat ini, dan seluruh ASN yang hadir pada saat ini, saya mohon maaf mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu.
Karena sangat banyak pada saat ini yang hadir, insya Allah mereka semua adalah kekasihnya Allah, kekasihnya Rasulullah SAW. Yang kami muliakan, seluruh para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh pimpinan ormas Islam yang hadir pada saat ini, ketua MUI yang hadir pada saat ini bersama kita, dan seluruh warga masyarakat Kawarawang yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Karawang sudah menjadi sebuah daerah yang memang sejak dulu dikenal. Bahkan sejak kerajaan Tarumanagara, di mana istilah Karawang ini sendiri bahkan tercatat pada manuskrip-manuskrip kuno, termasuk pada catatan-catatan kolonial Portugis, Belanda. Dari mana asal kata Karawang? Karena sepanjang aliran Sungai Citarum, terlebih di wilayah Teluk Jambe, kemudian juga Poponcol, Jebuk, dan sekitarnya, itu merupakan tempat singgah atau tempat transitnya masyarakat dari berbagai negeri. Lintas negara, mereka yang mau melakukan perdagangan atau apapun, banyak yang datang ke Karawang sejak zaman dulu. Sejak zaman kerajaan Tarumanagara, berikutnya kerajaan Sunda, berikutnya kerajaan Galuh Pakuan, Pajajaran, Galuh Pakuan, dan selanjutnya termasuk kerajaan Sumedang Larang. Sehingga Panembahan yang menjadi adipati Karawang itu juga ternyata di dalam manuskrip-manuskrip kuno tercatat seperti Panembahan Singaperbangsa atau Panembahan Panatayuda yang keempat, itu dzurriyyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana jalurnya? Panembahan Singaperbangsa merupakan keturunan ketujuh pancer laki-laki dari Sayyidatul Kahfi. Yang Sayyidatul Kahfi kita kenal dengan istilah Syekh Dzatul Kahfi atau Syekh Idhofi Mahdi, yakni Sunan Gunung Jati pertama. Karena beliau yang pertama kali membuat peguron atau pesantren di Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati adalah syekh atau susuhunan atau pimpinan pondok pesantren di Gunung Jati. Yang pertama adalah Sayyid Datuk Kahfi bin Sayyid Datuk Ahmad bin Sayyid Datuk Isa. Orang kita karena ke Arab-Araban kadang kemudian agak disimpangkan sedikit katanya jadi Syekh Datul Kahfi, padahal Syekh Datuk Kahfi bin Datuk Ahmad bin Datuk Isa. Nah, Panembahan Karawang ini merupakan dzurriyyah pancer langsung. Panembahan Singaperbangsa adalah keturunan ketujuh dari Sayyid Datuk Kahfi Al-Hasani. Beliau dari jalur Imam Hasan radhiyallahu an, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak membahas ini ya. Itu menurut catatan-catatan tua dari manuskrip-manuskrip. Karawang ini diambil diantaranya menurut manuskrip atau catatan para kolonial, karena di sepanjang Sungai Citarum ini, khususnya wilayah yang tadi sudah saya sebutkan, itu banyak sekali, kalau bahasa kita, tenda-tenda, kafilah-kafilah, kelompok-kelompok dagang yang berdatangan ke Karawang, yang mereka kemudian membangun tempat sementara, tempat transit mereka, yang itu kemudian disebut dengan karavan. Yang di kemudian waktu istilah karavan ini karena begitu banyak, maka beralih dengan adanya perpindahan bahasa menjadi Karawang. Tapi bukan hanya itu juga, karena dulu sempat adipati dari wilayah Galuh, adipati dari wilayah Ciamis, itu yang diperintahkan untuk memimpin wilayah keadipatian Karawang. Beliau datang dan membuat pusat pemerintahannya di mana? Di Rengas Sumedang. Rengas Sumedang itu yang sekarang disebut Sumedangan. Bagian mana? Di belakang Resinda. Karena itu adalah daerah rawa-rawa, kemudian beliau mengaruk banyak wilayah tersebut. Karena apa? Untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan keadipatian Karawang. Maka ketika beliau kembali ke Ciamis, wafat di sana, maka tempat itu disebut Karawang karena juga banyak rawa-rawa.
Itu sebelum tahun 1820. Karena tahun 1820 pusat pemerintahan Karawang atau ibu kota Karawang dipindahkan ke Wanayasa. Tahun 1830 dari Wanayasa dipindahkan ke pendopo di Purwakarta, di Sindang Kasih. Yang kemudian waktu Karawang dibagi dua menjadi Karawang wilayah barat dan Karawang wilayah timur. Wilayah barat termasuk Bekasi dulu masuk wilayah Karawang. Makanya dari jalur nenek saya masih punya leluhur di Karawang. Karena ayahnya nenek lahir di Karawang, di mana? Di Pagelaran, loji ke sebelah sana. Kalau nenek saya, bapak saya punya ayah Ratu Siti Khadijah bintu Bagus Muhammad Mansur, bintu Bagus Abdul Karim, bintu Bagus Sayyidin. Nah, itu tuh Bagus Sayyidin makbarohnya di sana, di Pagelaran, loji. Bintu Bagus Abdul Karim juga di sana juga. Bintu Bagus Empong alias Pangeran Badruddin bin Raden Soeh alias yang ada di Bogor. Ya, makbarohnya. Nah, yang dua ini ada di sini. Kalau Raden Soeh Pangeran Sake bin Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Tapi mbah saya sekarang makbarohnya itu area makbaroh umum. Tahun 1996 ada kepala desanya yang rada bandel. Itu disertifikatkan, kemudian diagunkan ke bank. Sekarang akhirnya tempat tersebut ada yang memilikinya. Padahal itu adalah makbaroh leluhur dan banyak orang yang dikuburkan di tempat tersebut. Mudah-mudahan di kemudian waktu nanti akan ada cara bagaimana tempat tersebut dikembalikan kepada fungsi asalnya. Tahun 1996. Jadi saya kenapa tinggal di Karawang juga diperintahkan oleh kakek saya, diperintahkan guru saya, diperintahkan keluarga saya. Karena ternyata darah yang mengalir pada tubuh saya adalah darah Karawang. Jadi nggak usah gembor-gembor darah Rasulullah, nggak usah, darah Karawang. Saya bangga dengan darah Karawang. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau saya terlalu gembar-gembor darah Rasulullah mengalir di tubuh saya, nanti pas ngelihat kelakuan saya nggak sesuai dengan Rasulullah, nanti malah jadi malu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kemudian di saat itu Karawang terbagi menjadi dua. Tadi salah satu leluhur saya juga bergelar Panembahan Karawang Selatan. Karena ternyata yang saya telusuri dari berbagai manuskrip, Karawang itu termasuk wilayah Bekasi Cikarang itu masih wilayah Keadipatian Karawang. Karawang bagian barat termasuk sampai mana? Sampai Ciasem. Sedangkan Karawang yang bagian timurnya itu Purwakarta, Subang dan selanjutnya. Palered waktu itu masih bukan wilayah Karawang, bukan pula wilayah Purwakarta. Masih Gandasoli itu wilayah Bandung. Makanya panembahannya itu adalah Panembahan Gandasoli yang dalam Gandasoli yakni Sumadita Anggayuda. Kakaknya di sini ada di Tanjung Pura makbarohnya. Sahabat-sahabatku warga Karawang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga ketika tinggal di Karawang walaupun saya rasa ini banyak penjajah-penjajah dari Mataram. Ya, itu juga tukang hadroh banyak penjajah dari Mataram. Biasanya kalau sholawatan hadrohnya Jawa mulu. Kata saya, kalian nih gak punya malu apa? Sekarang sedang berada di tanah Pajajaran. Waduh. Jadi kalian itu harus tahu diri lah. Dan saya ingin sampaikan bahwa teman-teman ini sebetulnya orang-orang yang bekerja. Khusus di hari ini mereka mengambil cuti demi ikut memeriahkan ulang tahun Karawang. Kita buktikan apakah mereka benar-benar sudah minum air Citarum apa belum, ya? Kita buktikan. Eta aya 5 perkara nuka hiji maos Quran jeung maknana, nuka 2 salat wengi dijalankeun, nuka 3 kempal sareng jalmi soleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami
Lumayanlah ngan jika nate ngaleut cai Citarumna kurang seueur kayak urang cekokan ya sakitu ge lumayan lah daripada lumanyun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika kita mengerti ternyata di dalam sejarah para pemimpin di Karawang terdahulu merupakan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian waktu juga bahkan di antara dzurriyyah Rasul yang menjadi ulama penyebar Islam ke tanah Karawang adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain. Beliau juga merupakan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi warga Karawang ketika mengerti para panembahan yang dulu membangun peradaban di Karawang, juga para ulama yang datang ke Karawang ini yang membangun dakwah Islam di Karawang, harusnya kita melanjutkan bagaimana visi misi mereka dalam membangun Karawang dan juga berdakwah di tanah Karawang. Jangan sampai kita menjadi orang yang memimpin Karawang ataupun mengatasnamakan sebagai dai pendakwah di Karawang, namun kita tidak memiliki visi misi yang melanjutkan beliau-beliau semua. Apa visi misi mereka? Yang pertama keadilan, yang pertama menebarkan kesejahteraan. Itu sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam, tebarkanlah salam. Apakah menebarkan salam ini hanya menyebutkan assalamualaikum assalamualaikum saja, tapi ternyata di lain waktu malah menebarkan teror atas nama agama, tapi untuk kepentingan dunia belaka. Afsyus salam yang dimaksud tebarkan kesejahteraan, kedamaian. Bagaimana orang lain bisa damai dengan lisan kita, dengan tindakan kita, dengan perilaku kita. Bahkan sekarang banyak orang yang merasa tidak aman karena tindakan kita tidak secara langsung, tapi melalui apa yang kita tulis di media sosial. Betul tidak? Para ulama ahli fikih menyatakan bahwa tulisan itu bimangzilatil kalam. Al-qalam bimangzilatil kalam. Tulisan itu sama hukumnya seperti ucapan kita. Maka jangan sampai kita merugikan orang lain dalam penggunaan media sosial. Yang mau tidak mau, setiap rumah sekarang sudah kemasukan informasi elektronika. Maka gunakan informasi elektronika tersebut untuk hal-hal yang baik. Kenapa demikian? Andai kita merugikan orang lain yang kita khawatirkan, walaupun kita pakai imamah, walaupun kita menggunakan gamis ataupun jubah, walaupun kita bersorban, walaupun kita pandai membaca Al-Quran, namun ketika kita menjatuhkan harkat martabat orang lain, bahkan berbohong, memfitnah orang lain, ibadahmu yang banyak itu, kemahiranmu dalam berretorika agama itu tidak ada gunanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan lebih dahsyat kemurkaannya kepada orang yang tahu agama, pandai agama, tapi hanya menyampaikan kepada orang lain, namun tak pandai mengamalkannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kemurkaan Allah kepada orang yang hanya berbicara kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, tapi tak mampu mengamalkannya. Terlebih jika ia menyakiti dan merugikan orang lain, menzalimi orang lain, memfitnah orang lain. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhum, atadruna mal muflisu? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut?
Para sahabat qalu menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang gak punya uang, gak punya harta sedikit pun ya Rasulullah. Rasul kemudian mengkoreksi pernyataan sahabat. Al-muflisu min ummati, orang yang akan rugi dari kalangan umatku, orang yang akan bangkrut dari kalangan umatku, walaupun itu umatku, bahkan orang itu mengaku-ngaku sebagai umatku, tapi dia akan menjadi orang yang bangkrut yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa kategori orang yang dimaksud oleh Rasulullah? Alladzina ya'ti yaumal qiyamati bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi, orang yang pada hari kiamat dia bawa pahala solatnya, puasanya yang banyak, solatnya yang fardu plus yang sunnah-sunnah, termasuk yang tahajudnya tersebut. Kemudian juga puasanya yang wajib dan juga yang sunnahnya, bahkan mungkin sampai kurus kerontang. Wa zakatihi, dan zakatnya karena kekayaannya atau sedekah dan amal yang lainnya. Namun wa ya'ti qad syatama hadza, namun pada hari kiamat itu dia bukan hanya membawa pahala amal solehnya, namun dia membawa dosa karena mencaci maki si fulan, karena merendahkan harkat martabat si fulan, karena menjatuhkan marwah si fulan. Wa qadhafa hadza, kemudian memfitnah si fulan, menebarkan berita bohong, berita hoax. Kemudian juga wa akala mala hadza, dan ia memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain. Kemudian wasafaka dama hadza, terlebih sampai mengalirkan darah orang lain. Bisa jadi karena apa? Mohon maaf, ini sebentar lagi akan masuk tahun politik. Akan banyak sekali seperti yang sudah terjadi, orang-orang yang berjualan agama, padahal tujuannya adalah kekuasaan dan politik belaka. Saya mohon kepada warga Karawang, khususnya para kiai, para dai, para khotib, jangan Anda menjual agama ini berdalil tapi untuk memonopoli masyarakat. Karena abad ke-5 Hijriah, Imam Ibn Rushdi telah memberikan kritikan. Idza aradta an tad'akkama fil jahili fa'alika an taghliba kulla batilin biglabidin. Jika kalian ingin menguasai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, masyarakat-masyarakat yang tidak tahu ilmu, maka balutlah setiap perkara yang batil dengan dalil agama. Saya mengajak kepada rakyat Karawang, mari kita kondusifkan keadaan kita, khususnya Karawang. Karena tahun politik yang dimaksud adalah pesta demokrasi rakyat. Masa namanya pesta demokrasi rakyat, tapi kok gontok-gontokan? Masa katanya orang Karawang mayoritas umat muslim, tapi kok saling caci maki, saling cibir dengan sesama muslim? Katanya orang muslim, tapi kok sering memfitnah sesama muslim. Pantas tidak? Pantas tidak? Pantas tidak? Makanya apa-apa juga tabayun. Apa-apa juga tabayun. Jika datang suatu kabar berita kepada kalian, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Sebagaimana juga ada berita kepada saya tentang Mr. Apple yang ada di media sosial. Siapakah Mr. Apple itu? Barangkali kesempatan ini atau kapan kasih bocoran teh. Padat kayaknya ini. Berita hangat langsung. Hot news. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jangan membuat kekacauan di tengah masyarakat, apalagi atas nama agama. Tapi ujung-ujungnya apa? Fulus, ada fulus aneh. Semua mulus, ada fulus aneh mampus. Kan gitu. Betul? Betul? Lalu kemudian, jika ia membawa tadi segala amal tersebut, lalu ia juga membawa dosa. Berdosa seperti apa? Dia mencaci maki si fulan, merendahkan martabat si fulan. Padahal dia punya ilmu agama. Dia pandai berbicara tentang agama. Kemudian juga memfitnah si fulan, memakan harta orang lain. Padahal juga banyak ibadahnya. Bahkan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah hanya karena tujuan-tujuan duniawi saja, maka fayu'khadhu min hasanatihi ilaih, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala amal ibadahnya kepada si fulan, untuk si fulan yang telah dicaci maki. Wa min hasanatihi hadza, dan dari kebaikannya diberikan kepada si fulan.
yang telah dijatuhkan harkat martabatnya. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sehingga jika sudah habis kebaikan-kebaikannya, faturiha min sayyi'atihim ilaihi, maka akan dilemparkan keburukan orang lain kepadanya. Tsumma turiha finnar, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mau seperti itu? Capek ibadah tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Daripada kita merugikan orang lain, lebih baik kita menebar manfaat daripada menebar ranjau paku. Ya, sekarang banyak yang menebar ranjau paku. Atau apa juga banyak, bukan ranjau paku saja, ranjau-ranjau yang lainnya, termasuk ranjau-ranjau di medsos. Itu banyak yang sekarang menebar ranjau-ranjau seperti itu. Maka kita jangan sampai terkena ranjau itu. Kita jangan menjadi penebar ranjau itu, jangan menjadi penebar keburukan. Lebih baik kita menebarkan manfaat. Kalau bisa, sebisa mungkin bahkan kita berupaya menghindarkan masyarakat, menghindarkan orang lain daripada keburukan-keburukan. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merasa takjub dengan penglihatannya, kasyafnya yang Allah berikan kepada Rasulullah, di mana Rasulullah takjub kelak ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati. Aku melihat laki-laki yang ia mondar-mandir di surga. Orang kalau mondar-mandir, walaupun mondar-mandir maksudnya kalau di dalam surga yang berarti dia menikmati kenikmatan surga. Yataqallabu fil jannati, aku sungguh melihat seorang laki-laki yang ia mondar-mandir di surga. Kenapa? Atau karena apa dia kok bisa sampai bebas hidup menikmati kenikmatan surgawi? Fi syajaratin qata'aha, yang ternyata tentang dia memutus-mutus atau memotong-motong pohon. Di mana? Fit thariqi, di jalanan. Ada di jalan umum pohon yang tumbang menghalangi jalan tersebut, kemudian ia patah-patahkan, ia tebang, kemudian ia geser, ia hindarkan itu dari jalanan umum, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga karena dia telah menghindarkan keburukan dari orang lain. Di dalam riwayat Muslim yang lainnya Rasul menyatakan, sungguh seseorang akan dimasukkan ke dalam surga yang ketika ia melihat sebuah rintangan di jalanan, lalu ia berkata, pasti aku akan menyingkirkan rintangan ini demi orang-orang, supaya orang lain tidak terkena buruknya dari rintangan tersebut. Karena rintangan tersebut, wa kanat tu'dhin nasa, pasti itu akan merintangi masyarakat. Jika sampai di antara kalian atau di antara kita sekalian yang menyaksikan adanya keburukan-keburukan itu, bukan berarti hanya ada di jalanan, tapi dimanapun berada. Jika ada keburukan yang kita lihat dan impactnya kepada masyarakat luas, maka kita sama-sama hindarkan itu. Jangan sampai mengenai orang lain. Karena bisa jadi kita atau keluarga kita yang terkena imbas dari keburukan-keburukan tersebut. Betul tidak? Betul tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya bersama-sama. Subhanallah, illallah, subhanallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Rabbi inni ya nasifatil aliyah, qaimun bil bila uridu aliyah. Allah, Allah,
Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Nasykur ilaika, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat dan rahmat yang memberikan kepada kita. Semoga Engkau limpahkan rahmat kepada kami. الصبح بدا والليل دجا بوفرته الله الصبح بدا طلعته والليل دجا وفرته الله الله Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali mengingatkan, yuk mari kita bersatu bersama demi Karawang yang kita cintai, demi Indonesia yang kita selama ini menikmati kenikmatan di tanah air yang mulia ini. Jangan sampai kehilangan akar sejarah bahwa kita dulu di zaman penjajahan, kita seluruhnya telah bersatu. Kita telah menyatakan bahwa kita adalah orang Indonesia. Kita warga Indonesia, putra-putri Indonesia, kita harus bersatu. Di mana di saat itu musuh kita sama, yakni orang-orang asing yang ingin menguasai bangsa kita. Akar permasalahan berikutnya, ketika para penjajah itu pergi meninggalkan tanah air Nusantara. Lantas kenapa kok ternyata bangsa sendiri saling bertikai satu sama lain? Bahkan seolah-olah mereka lebih membanggakan bangsa lain, lebih membanggakan negeri asing, negeri yang bukan tempat dia lahir, negeri yang tidak pernah ia hirup udaranya, negeri yang tidak pernah ia teguk air dari sumberannya, negeri yang tidak pernah ia makan hasil buminya. Kenapa bangsa kita sendiri yang lahir di negeri ini lebih mencintai bangsa asing? Bahkan
bahkan simbol-simbol negara saat ini sudah banyak tidak disukai, seolah tidak laku bagi anak-anak muda bangsanya sendiri. Dulu penjajah Belanda datang ke Indonesia. Ketika bahkan Indonesia sudah merdeka, pasukan Nika datang kembali ke Indonesia. Untuk apa? Ingin menguasai kembali Indonesia. Belanda mendompleng tentara Nika, dipimpin oleh Inggris, kembali datang ke Indonesia dan menguasai wilayah-wilayah strategis di Nusantara. Bagaimana sikap para pemuda-pemudi saat itu? Mereka rela mengorbankan nyawa demi untuk berkibarnya simbol bangsa kita yang kita cintai, merah dan putih. Ketika Belanda menguasai gedung-gedung yang tinggi di beberapa kota yang strategis, Surabaya, Bandung, termasuk juga Jakarta, Medan, dan yang lainnya, bahkan mungkin juga di Karawang yang kita cintai. Mereka kembali mengibarkan bendera Belanda, terlebih tanggal 30 Agustus, pas bertepatan dengan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Mereka kembali mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru. Lantas kemudian tak tinggal diam para pemuda Indonesia. Mereka naik ke gedung-gedung yang tinggi, ke tiang-tiang di mana dikibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru itu hanya untuk merobek warna biru dari bendera para penjajah tersebut agar tetap berkibar warna merah dan putih saja. Merah bukan sembarang merah. Merah bukti darah para pejuang dan pahlawan bangsa yang telah tertumpah di tanah air kita Indonesia. Itu bukan harga yang murah, kawan. Itu harga yang mahal. Bahkan mungkin itu adalah darah leluhur kalian semua. Darah leluhur kita yang mereka korbankan, tumpahkan di negeri kita Indonesia. Putih juga bukan sembarang putih. Putih bukti ketulusan mereka dalam berjuang, bukan tujuan untuk diri sendiri. Bahkan mereka sadar pembangunan di negeri ini tidak mungkin sebentar, tidak mungkin mereka nikmati. Mereka nikmati hasil dari kemerdekaan itu. Mereka hanya berpikir anak keturunan mereka, kita semua, Anda semua wahai kawan sekalian, yang akan melanjutkan menikmati kemerdekaan dan mengisinya dengan kemaslahatan. Putih juga tanda di mana mereka walau sudah menjadi tulang belulang, mereka mungkin berkata, walau kami sudah menjadi tulang belulang kerangka yang ada di dalam tanah, kami tak tinggal diam, kami akan menjaga dan merawat negeri ini. Siapapun yang mengkhianati perjuangan kami, maka akan dia lihat kualat akan menimpa mereka, keburukan akan menimpa mereka. Merah putih tetap di dada, berkibar selama-lamanya. Kami semua putra putri Indonesia bersatu padu sepenuh jiwa raga, berjanji sepenuh hati khidmati dalam diri, bersatu di bawah panji murabi. Ahlussunnah wal jamaah jiwa kami, abamu rasul itulah wadah kami. Kami mengabdi dengan sepenuh hati untuk majelis dan NKRI. Kami berkarya ikhlas berbakti, kita sesama mengabdi untuk negeri demi majelis dan NKRI. Kami setia sampai mati, kami kawan, kami sikati. Ababu Rasulku bela sampai mati, kami kawan, kami sikati. Terus berkarya membangun negeri ini, kami kawan, kami sikati. Agar tak lelah selalu istiqomah, kami kawan, kami sikati. Sayyid Syed Alwi guru kami, bersamanya kami siap mengabdi. Kami keindahan, keindahan bumi pertiwi, terhias. Semoga Karawang tetap aman damai, Indonesia makin damai, Indonesia semakin diberkahi. Nah, kita Indonesia tetap bersatu di bawah panji merah putih. Jangan juga khianati perjuangan para pejuang bangsa.
Nabi Muhammad. Kita duduk kembali. Kita nikmati malam ini bersama. Betul? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan untuk kita warga Karawang khususnya dan untuk bangsa Indonesia ini. Indonesia insya Allah akan tetap berjaya, akan tetap utuh, akan tetap teguh selama kita putra-putri Indonesia mencintai negeri kita Indonesia dengan segala simbolnya, termasuk juga mencintai para pemimpinnya. Karena upaya mengadu domba yang dilakukan oleh intelijen asing diantaranya adalah dengan menebar bagaimana masyarakat Indonesia ini, mereka khususnya Karawang tidak percaya kepada para pemimpinnya. Karena itulah yang terjadi di negeri-negeri bahkan negara-negara saudara muslim kita di Timur Tengah seperti Libya, Suriah, bahkan Mesir, Irak. Mereka hancur karena apa? Karena isu yang digelorakan oleh intelijen asing kepada masyarakat sehingga masyarakat terprovokasi supaya mereka tidak percaya dan tidak mencintai para pemimpinnya. Niscaya kalau itu terjadi di Indonesia, hancur luluh lantaklah negeri kita. Namun demikian, kita bersyukur kepada Allah, para ulama-ulama di Indonesia adalah para ulama yang merupakan dzurriyyah dan keturunan para pejuang bangsa. Niscaya kalau mengalir dalam diri mereka darah para pejuang Nusantara, ketika mereka menjadi ulama di Indonesia, tidak akan rela mengorbankan negeri yang besar ini hanya demi proposal. Karena banyak sekarang antar kiai dengan kiai gontok-gontokan, saling jelek-menjelekan, saling rendah-merendahkan. Karena hanya apa? Hanya tujuannya proposal. Betul. Mau diikuti yang seperti itu? Jangan. Kita ikuti para ulama yang saleh, para ulama yang benar-benar teguh membimbing umat ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan para guru, para kiai, para ajengan saat ini. Kita membuktikan dengan kasat mata kehadiran mereka insya Allah sebagai tanda bersatunya para ulama kita dengan para umaro, dengan seluruh rakyat masyarakat yang menjadi sebuah dasar akan tetap teguhnya kota Karawang khususnya dan bangsa kita Indonesia. Semoga Allah memberkahi Indonesia. Amin. Bagaimana cara supaya negeri kita bisa barokah, bisa dirahmati Allah? Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Andaikan penduduk suatu negeri mereka beriman, yakin kepada klausul-klausulnya Allah, kepada janji-janjinya Allah, wattaqau dan bertakwa artinya mengamalkan keimanannya, mengamalkan syariatnya. Tidak mungkin seseorang akan dibiarkan dia mengatakan aku beriman tapi dia dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Dan ujian yang paling utama dan barokahnya pahalanya juga besar adalah syariatul Islam, adalah ketakwaan itu sendiri. Pengamalan daripada syariat itulah ketakwaan. Jangan sampai kita mengaku beriman tapi tidak mengamalkan syariatnya. Karena tidak mungkin pula seseorang bisa mengerti tentang syariat, apalagi mengamalkannya, kalau dia tidak mau mempelajarinya. Dan tidak mungkin dia akan benar dalam bersyariat kalau tidak belajar kepada sumbernya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya sesungguhnya ilmu ini merupakan agama. Wassalatu dinun, dan salat juga merupakan agama. Bahkan imaduddin, tiangnya agama. Fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu. Karena apa? Fatus'aluna yaumal qiyamati a'malukum. Karena perbuatan kalian semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu. Maka jangan kalian mengambil riwayat atau menyampaikan riwayat ilmu kecuali yang kalian ambil dari ahlinya,
dari ahlinya, orang yang sudah teruji keahliannya di dalam bidang ilmu tersebut. Yang memiliki 3 barometer. Minal uduli, yang pertama muadalah, objektif. Objektif. Jadi kita cari ilmu itu dari orang yang objektif. Gak subjektif. Kalau subjektif, pokoknya dekat dengan siapa, kalau ini salah, dia tidak akan mau menyampaikan kebenaran itu sendiri. Tidak. Bahkan objektif itu ketika anaknya sendiri melakukan kesalahan, dia katakan bahwa ini salah. Sehingga Rasul pernah berkata, ketika umat Islam waktu itu merasa bingung dengan suatu kejadian di mana seorang wanita dari Bani Makhzumi mencuri. Anna Quraisyan qad ahammahum sya'nul bar'ati. Sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa bingung dengan suatu kasus yang terjadi di mana seorang Bani Makhzumi, wanita dari Bani Makhzuminya, masih Quraisy, masih ada hubungan kerabatan dengan Rasul, sarokot, dia mencuri. Mereka kemudian berbincang-bincang, diskusi siapa kira-kira yang akan melaporkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka sepakat, Usamah lah yang akan menyampaikannya. Bahkan lamahu Usamah, maka sahabat Usamah yang sudah seperti anak Rasul sendiri, sudah menjadi anak angkatnya Rasul, ia yang bercerita kepada Rasul. Maka Rasul berkata, apakah kalian akan menolong seseorang lepas daripada hukum? Apakah kalian akan menghindarkan seorang daripada ketentuan hukum? Ayuhan nas. Beliau kemudian beliau berdiri, toba, dan beliau berorasi. Ayuhan nas. Wahai sekalian manusia. Inna ahlaka man qablakum. Sesungguhnya hancurnya negeri-negeri, hancurnya bangsa-bangsa orang-orang sebelum kalian. Karena apa? Idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Jika ada orang-orang yang syarif, yang mulia, keturunan yang mulia, atau kelompok masyarakat yang mulia yang mencuri dari keluarga yang mulia, keluarga terpandang, keluarga Raden yang mencuri, maka mereka akan melepaskannya begitu saja. Tidak ada tindakan hukum yang seadil-adilnya. Tapi wa idza saraqa fihimud dhaif. Tapi kalau orang biasa yang mencuri, kaum marginal gitu kan, orang kismin gitu yang mencuri, maka aqamu 'alail hadda, mereka akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Wa aimullahi, demi Allah, lau kanat Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Andaikan putriku sendiri yang bernama Fatimah binta Muhammad yang mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku. Inilah sisi keadilan yang diajarkan oleh Rasul. Bagaimana integritas Rasul yang selayaknya bagi kita yang umat Islam harus mengedepankan sisi keadilan, yang mana sisi keadilan ini penting berada pada kita seluruhnya warga Karawang, karena akan ada salah satu dari warga Karawang juga yang tentunya akan menjadi pemimpin di Karawang. Orang-orang Karawang itu akan menjadi pemimpin di tempatnya sendiri, di kotanya sendiri. Kita orang Indonesia akan menjadi pemimpin di negeri kita sendiri. Tentu akan ada yang seperti itu, sehingga seluruh masyarakat harus mempelajari dan mengamalkan bagaimana nilai-nilai keadilan, nilai-nilai syariat yang diajarkan, yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur pada malam hari ini Allah telah memberikan para pemimpin kepada kita yang adil, yang baik, yang amanah. Walau memang namanya manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah. Tak ada yang sempurna. Jika kalian menginginkan pemimpin yang sempurna, niscaya negeri ini tidak akan pernah memiliki pemimpin. Karena kita manusia pasti memiliki kekurangan. Betul? Tapi wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan kekhilafan adalah orang yang senantiasa mau bertaubat, mau dia memperbaiki diri, dia berupaya untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Itu yang penting, yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Bangsa kita bukan butuh pengakuan sebagai orang yang paling baik, bukan butuh pengakuan sebagai orang yang paling benar, tapi bangsa ini membutuhkan kita sebagai orang yang pintar mengkoreksi diri, bukan menunjukkan tangan ke depan, tapi dia tak sadar 4 jarinya, 3 jari menunjuk ke dirinya, 1 jari menunjuk ke tanah. Banyak kita, di antara kita termasuk saya mungkin, hanya mampu menunjuk 1 jari ke depan, yang padahal yang dinilai adalah 1 ini. Yang menilainya hanya 1 pandangan saja, 1 barometer. Tapi kita tak sadar ada 3 jari menunjuk ke arah kita.
selayaknya harusnya kita lebih pandai mengkoreksi diri sebelum mengkoreksi orang lain. Dan harus ingat, ada satu jari di mana disebut dengan ibu jari menunjuk ke arah bawah, yakni tanah. Di mana kita berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Sehingga apapun yang kita lakukan saat ini akan dimintai pertanggungjawabannya, bukan hanya jabatan, tapi umur, kekayaan, kemudian ucapan kita, tingkah laku kita, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpah rahmat keberkahan bagi para pemimpin kita, khususnya Teh Seli. Terima kasih Teteh atas segala khidmat, perjuangan yang telah dihaturkan selama ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan. Juga untuk Pak Aep, Pak Sekdan dan seluruh pejabat-pejabat di lingkungan Karawang, semoga Allah memberikan bimbingan yang terindah dengan cara yang terbaik. Sehingga Karawang akan menjadi negeri yang dirahmati Allah dengan cara yang tadi. Orangnya beriman, masyarakatnya, para pemimpinnya, para pejabatnya beriman dan bertakwa. Tapi tidak mungkin kita mampu bertakwa kalau kita tidak tahu ilmunya. Dan ternyata mencari ilmu itu merupakan satu jalan untuk mempermudah kita sampai kepada surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu untuk mencari ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah saya berharap orang Karawang menjadi penghuni surga semuanya yang beriman. Tapi kita tentu harus tahu jalan menuju surga itu. Betul tidak? Apa salah satu jalan yang mudah menjadikan Karawang ini menjadi orang-orang atau masyarakat yang selamat nanti di akhirat? Para pemimpinnya juga sama. Bagaimana Karawang khususnya dengan kekuasaan para pemimpinnya mampu menggerakkan masyarakat ke tempat-tempat ilmu seperti saat ini Karawang mengaji. Yang kita berharap bukan hanya malam ini saja, tapi di kemudian waktu, mungkin sebulan sekali, orang Karawang dikumpulkan oleh para pemimpinnya. Kumpul bareng bersama pemimpin. Jangan cuma pemimpin saja yang nyuruh Karawang pada jadi santri masyarakatnya, pada ngaji. Tapi pemimpinnya enggak. Tapi saat ini kita buktikan, Teh Seli mengumpulkan para pejabat dan ASN di lingkungan wilayah Karawang ini untuk ikut ngaji bersama. Kita bersyukur. Itulah fungsinya pemimpin orang-orang yang beriman. Andaikan fatwa dari 1000 ulama menyatakan, ngaji. 1000 ulama menyatakan demikian. Kalah oleh seorang pejabat yang kemudian mengumpulkan seluruh ASN dan masyarakat supaya, ngaji bareng. Satu kali diupload saja langsung ngumpul ribuan orang. Betul tidak? Kita berharap Karawang senantiasa dipimpin oleh para pemimpin yang saleh dan salehan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk memberikan tanda kasih dan tanda terima kasih kepada pemimpin kita, Teh Seli. Walau mungkin tak seberapa. Kalau tadi saya berikan bunga mawar merah muda, bukan merah tua. Kenapa? Merah itu menunjukkan kesemangatan. Tapi mudah-mudahan jiwa kita tetap muda. Dan perjuangan beliau tidak berhenti sampai di sini saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Semoga Allah lancarkan tujuan-tujuan. Kemudian Bapak Wakil Bupati Karawang, Bapak Haji Aep Saifullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Sekda. Sallallahu bersama-sama ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kesra ada? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya rusal khafiqaini Ya mu'ayyad ya mumanjad Ya imamal qiblataini bersama-sama Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karawang lumbung padi Bupatinya bernama Bu Seli Ia cantik dan baik hati Suka sholawat rajin mengaji Suka sholawat rajin mengaji Salatullah Pasar Johar jalan-jalan ke Tanjung Pakis Bu Selika orangnya sabar cantik menawan senyumnya manis cantik menawan senyumnya manis Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah salamullah baik hati. Mas, bukan AF, Pak AF. Oh, Pak AF. Maklum, Bib, Orang mulut Mataram, Jawa. Pak. Orang Tegal. Mohon maaf, Pak ya. Bapak AF yang baik hati, pengusaha wakil bupati. Orangnya kasep rajin mengaji. Kita doakan nambah istri. Kita doakan Allah memberkahi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Desa Wadas Karangpawitan, Sukaharja Cilamaya Wetan. Orangnya cerdas, ramah dan tampan, bersahaja suka solawatan. Bersahaja suka solawatan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Curug Cigetis indah dipandang, di lereng gunung Sangga Buana. Wilujeng Milat kota Karawang, Samak tak nanjur lugina. Samak tak nanjur lugina. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Teteh, Bapak, punten. Itu vokalis adalah
Ya, sekarang memang sudah menjadi bagian daripada Karawang. Tinggal di Karawang bersama saya. Ini adalah finalis syair Ramadan di Global TV yang mewakili Karawang ke pentas nasional. Waktu itu inilah juaranya. Siapa namanya Gus? Fajar Said. Fajar apa? Fajar Ahbabur Rasul. Ya, masuk Pak Eko. Dan ini teman-teman Ahbabur Rasul juga senantiasa dulu sebelum Covid, mereka selalu ikut serta mengiringi para da'i muballigh nasional di TV One. Jadi pada saat Damai Indonesiaku, ya, mereka senantiasa ikut serta sebulan sekali untuk memeriahkan Damai Indonesiaku. Tapi ketika Indonesiaku tidak damai karena Covid maksudnya teh. Karena Covid, ketika Indonesia tidak damai karena Covid, mereka ikut menjadi virus Covid. Jadi sekarang karena sudah banyak panggilan sampai ke pulau-pulau di luar Jawa, sampai ke provinsi lain, termasuk juga ke Riau, ya, ke Meranti waktu itu, Sumatera, ya. Mereka senantiasa ikut serta dalam dakwah, menyampaikan dakwah cinta. Tapi memang ada kelebihan di diri mereka ini. Mereka bukan hanya mahir melantunkan sholawat kepada Nabi SAW, tapi mereka juga mahir gombalan. Ya, jadi tukang gombal, awas hati-hati. Ini cewek-cewek jangan-jangan nanti terpencet ini. Gitu kan, buktikan. Senggol bang. Ibu-ibu yang pakai ungu. Emak-emak jar. Nggak apa-apa Bib, masih Gadis. seger. Gadis 45. Ibu-ibu yang pakai ungu, aku mau bilang I love you. Sungguh mati aku padamu, sampai mati ku tunggu jandamu. Sampai mati ku tunggu jandamu. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Awasanna Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Hai eneng yang pakai kacamata. Mana nih? Bojo dek nyong. Saya Fajar jomblo merana. Ada yang lempar sendal nanti di tengah. Jika eneng bersedia, mari kita bangun rumah tangga. Ayo kita bangun rumah tangga. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Awasanna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah bergembira. Namun kegembiraan itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kegembiraan ini membuat kita terlena. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah menurunkan rahmat dan keberkahan itu dari langit. Allah turunkan, Allah tanamkan, Allah munculkan juga dari muka bumi ini, supaya kita mampu benar-benar pandai bersyukur. Malam ini kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Nashkuru ilaika ya Allah. Namun jangan biarkan kami menjadi orang yang terlena, orang yang lalai. Karena Allah berjanji, ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat Allah, maka Allah menyatakan kami akan mengambil kembali nikmat tersebut. Kita jangan menjadi orang yang kufur. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita menjadi orang yang selamat saat ini bukan hanya ikhtiar kita saja,
Kita bisa menjadi orang yang mungkin selamat karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatan lil alamin. Bagaimana tidak? Rasul menyatakan hayati khairul lakum. Ketika aku hidup, aku menjadi kebaikan untuk kalian. Kalian memiliki permasalahan hidup, kalian bisa bertanya kepadaku, aku akan berikan solusi-solusi kepada kalian. Aku akan menolong kalian. Wa wafati khairul lakum. Namun ketika aku telah wafat, kematianku itu pun akan tetap menjadi kebaikan untuk kalian. Mengapa demikian? Tu'raduna alayya a'malukum. Segala perbuatan kalian akan dipertontonkan, akan diperlihatkan kepada aku. Wa ma ra'aitu syai'an min khairin illa hamidullah ta'ala. Tidaklah ketika aku melihat yang kulihat dari perbuatan kalian adalah kebaikan, tidak lain kecuali aku akan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun wa ma ra'aitu syai'an min syarri. Ketika yang kulihat adalah keburukan kalian, kalian melakukan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaranku, illa astaghfartu lakum. Tidak lain kecuali aku akan mintakan ampunan untuk kita. Begitu cintanya Rasulullah, bukan hanya ketika beliau masih ada bersama kita di muka bumi ini, namun ketika sudah intiqal, sudah berlainan alam, Rasul masih tetap berjuang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW begitu cinta kita, apakah kita mencintainya? Sebesar apa cinta kita kepadanya? Yang padahal setiap perbuatan kita ditonton oleh Rasulullah. Kalau itu buruk, Rasul mintakan ampunan untuk kita. Tapi berapa banyak ingatan kita kepada sang Rasul? Berapa banyak hadiah yang kita haturkan kepada sang Rasul? Mungkin setiap kita memiliki hajat, kita memperbanyak sholawat kepada Rasul. Karena Rasul menyatakan, man asrat alaihi hajatun fal yuktir minas sholati alayya. Siapa yang memiliki kesulitan untuk mencapai hajatnya, maka perbanyaklah sholawat kepadaku. Kita senantiasa bersolawat, tapi kalau punya keinginan saja, kalau ada inginnya, kalau ada maunya, tapi kita akan melupakan sang Rasul yang menjadi pemberi syafaat, yang menjadi wasilah bagi kita atas tercapainya segala cita-cita kita. Yang dengan sholawat kepadanya Allah mudahkan, karena Allah mencintai Rasulullah SAW. Bahkan orang yang berbanyak sholawat kepada Rasul kelak akan ditempatkan dekat dengan sang Rasul. Jangan menjadi pengkhianat kepada Rasulullah. Pura-pura kita mencintai Rasul, tapi ternyata hanya pada saat kita ada maunya saja. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Rasulullah menyaksikan saat ini kita bersaudara dalam keimanan, kita berkumpul dengan para pemimpin, dengan para ulama, dengan seluruh masyarakat Karawang dalam bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya kita silaturahim saat ini yakin akan menurunkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Man sarrahu ayyum satu fi umrihi wa ayyun sa'fi atarif fal yasil rahimah. Siapa yang senang jika dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka biasakan silaturahim. Maka kita berharap pemerintah Karawang di kemudian waktu, bukan hanya malam ini, mereka beliau-beliau dengan sepenuh hati, dengan ketulusan bisa mengumpulkan kembali kita pada majelis-majelis yang mulia seperti ini, bersama guru-guru kita, bersama para ulama saat ini, yang supaya Karawang yang kita cintai menjadi lebih baik lagi, menjadi kota yang dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, andai di hadapan kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul tersenyum kepada kita atas rukunnya kita, bersatunya kita. Lalu kita bersolawat, kita sampaikan dengan penuh cinta kepada Rasul. Dan Rasul ada di hadapan kita. Andai Rasulullah ada di hadapan kita, lalu menyaksikan kita, apa yang akan Anda sampaikan? Apa yang akan disampaikan
jika Rasulullah ada di hadapan kita? Kami mencintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Tentu kita semua akan menyampaikan, ya Rasulullah, we love you. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تجيب بلغنا لقاءه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا من جاء أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا من جاء أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. Maafkan kami yang tak sempurna mencintai, walau penuh dengan kesalahan, kekhilafan dan kekurangan. Izinkan kami menjadi umat-Mu. Terima kami menjadi umat-Mu. Ya Rasulullah, isfa'alana ya Rasulullah. Engkau harapan kami untuk menghadap kepada Allah. Engkau harapan kami untuk selamat dari rasa malu di hadapan Allah. Ya Allah, berkahi para pemimpin kami, para ulama kami, guru-guru kami, rakyat negeri ini. Ya Allah, berkahilah. Damaikan ya Allah. Damaikan, maafkan kami yang belum sempurna menyayangi sesama saudara kami. Maafkan kami yang mungkin selama ini telah berbuat sesuatu yang zalim kepada orang lain. Maafkan kami yang mungkin merendahkan martabat orang lain. Maafkan kami yang tidak sempurna mengikuti syariat-syariat-Mu dan sunnah-Mu ya Rasulullah. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله Tergila-gila karenamu ya Rasulullah. جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين هزر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي أدري تجا يا زين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بي
Jibril dan Israel. Sepedih inikah wahai Jibril dan Israel kematian yang akan menimpa umatku. Jika memang sepedih ini umatku akan mengalami kematiannya, timpakan saja seluruh rasa pedihnya kepada aku. Allahumma ya Rabb, sampaikan salawat salam terindah dari kami seluruhnya kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad SAW. Walau tak sempurna mencintainya. Di malam yang mulia ini kami bersyukur Kau berikan kesempatan kepada kami berkumpul karena Engkau, karena ridha-Mu, karena mencintaimu, mensyukuri segala nikmat-Mu, dan karena kami mencintai seorang kekasih-Mu, satu kekasih yang sama bagi kami, yang walau kami memiliki berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda tujuan, berbeda-beda penafsiran, tapi satu yang kami cinta setelah Engkau, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kebersamaan ini, atas kebersamaan kita seluruhnya, Teh Seri, Bapak Wakil Bupati, Mas Sekda, para kiai, para jengan, para guru yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain waktu. Andaikan tidak di muka bumi ini, semoga kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga persaudaraan, jaga cinta di antara kita. Jangan hanya karena apapun urusan dunia, lantas kita saling membenci, saling menyakiti satu sama lain. Kita lahir dari ayah yang sama, ayah seluruh manusia, Sayyidina Adam alaihissalam. Kita lahir dari ibu yang sama, ibu dari seluruh manusia, Ibunda Hawa. Maka tidak pantas bagi kita saling bertikai, saling membenci. Kita semua saudara. Izinkan Al-Faqir memohon maaf pada kesempatan ini jika banyak khilaf, banyak salah dalam pertemuan ini ataupun di saat-saat yang telah lampau. Mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Dan jika berjumpa dimanapun, jika terlihat bahwa itu adalah saya, sapalah. Jika saya tidak menyapa, bukan berarti karena saya menyombongkan diri, tapi barangkali belum mengenal. Karena tidak saling mengenal, sehingga mungkin saya malu untuk menyapa, takut salah. Jika sahabat sekalian yang berjumpa dengan saya kemudian telah mengenal di malam hari ini, sapalah saya. Terima kasih atas kebersamaannya. Doa akan dipimpin oleh Ama Ajengan, Ketua MUI Kabupaten Karawang. Saya niat ngalap berkah, ngalap keberkahan dari doa sesepuh kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Bilangkala, Karawang.